Untuk membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah tidak pada tempatnya maka akan menimbulkan penyakit, sumber-sumber penyakit gitu, misalnya datang lalat dan lain-lain gitu Pak. Jadi lebih ke kesehatan. Terima kasih. Tadi Bu, yang bisa tadi Bu. Oke, membuang sampah pada tempatnya, keyakinan yang saya ini adalah kebersihan. Kalau menurut kami boleh Pak menggunakan kata-kata kasar Pak. Karena kalau menyebut tidak halus itu kasar Pak. Itu artinya dilarang menggunakan kata-kata kasar ini maksudnya mungkin ada nilai kebajikannya adalah selalu bersikap positif. Jadi mengapa kita menggunakan helm saat mendarat? Karena untuk keselamatan di saat seperti itu ya tidak mikir lagi beraturan atau tidak. Kadang kita dari rumah karena suara yang kita dekat kadang mengabaikan itu. Sementara kita kan tidak tahu. Padahal jaraknya cuma 200 meter, tahu-tahu terjadi. Di jalan itu kan dua kan. Kalau kita menumbur atau di tapi kalau yang kita hadapi anak-anak SMP, SMA, SD kelas 5 yang baru naik motor itu kan tidak berpikir seperti itu. Gaspol gitu ya. Kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu mengurutkan ya. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang sebelah kiri, kalau menghadap sini sebelah kiri paling atas, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Bawahnya mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, berdasarkan memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai sebagai pendidik untuk supaya tidak terjadi bully di lingkungan kita. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Ini sudah kita pahami Bapak Ibu ya. Ada menstabilkan identitas. Mungkin ada yang bisa berbagi menstabilkan identitas. Itu biasa manusiawi kayak gitu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan kayak gitu. Jadi jangan dulu kita cerca anak itu dengan pertanyaan yang oh kamu salah ini ya. Tahapan restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini nanti yang ketiga mic-nya saya oper. validasi tindakan yang salah artinya pada saat si anak melakukan tindakan kesalahan atau suatu hal yang melanggar, maka kita harus mencari tahu ya kenapa mereka berbuat salah itu. Artinya alasan mereka berbuat salah itu apa. Nah tentunya dari jawaban mereka nanti kita bisa lakukan tindakan berikutnya berdasarkan tingkat kesalahan atau alasan kesalahan itu sendiri. Karena mungkin ada yang baru pertama kali, misalnya contoh dia terlambat ternyata karena ban motor orang tuanya bocor, atau alasannya memang kita sudah dapat informasi bahwa dia sering terlambat, maka tindakan-tindakan kita tergantung alasan, di samping itu data-data yang sebelumnya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya Pak, dari poin kedua yaitu validasi tindakan yang salah adalah kita memberikan peran penguatan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Jadi kita memposisikan bahwa
oh iya, kesalahan itu adalah kesalahan yang wajar yang pasti semua bisa ataupun pernah melaksanakan dan melakukannya. Jadi memberikan penguatan seakan-akan kita pernah berada di posisi tersebut dan kita pernah melakukan hal itu. Itu loh Pak. Itu menurut saya. Terima kasih. Jadi berkenaan dengan validasi, ya. Jadi semakin kita memahami ini Bapak Ibu, ya, pandangan kita nanti kepada anak, kepada lingkungan sekolah itu semakin, ya sudah. Memang masalah itu ada, tapi bukan tidak dipikirkan, tapi kita sudah punya alur gitu ya. Karena kalau punya masalah, betul pikirkan, apalagi masalahnya sekolah dibawa balik, kapan tidurnya, gitu kan. Dan validasi tindakan yang salah, tentunya kita mengarahkan anak tersebut tentang keyakinannya. Keyakinan yang pertama itu dia menuju dengan keyakinan yang salah dan perlu dibimbing oleh kita untuk menanyakan keyakinan ke arah yang benar. Contohnya misalnya dia suka berbohong kata Bapak Dalian, kita arahkan dengan keyakinan yang benar bahwa untuk selanjutnya dia ingin merubah sifat bohongnya itu menjadi sifat yang jujur. Itu Pak. Terima kasih untuk semuanya. Kita sudah memberikan ini semuanya, tahapan-tahapan berkenaan dengan Resti